Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang jangan takut. Nah, ada orang bertanya kepada saya, mau tanya apa katanya. Ini kan rame-rame soal virus corona. Nah, maka orang pada takut tertular, lalu mereka memproteksi diri dengan berbagai cara. Ada yang pakai masker, kemudian kemanapun pergi ya, ada yang nggak mau pergi-pergi di tempat keramaian ya, begitu ya, dan sebagainya. Lalu ada yang memproteksi diri dengan tidak mau berjabat tangan atau salaman. Nah, pertanyaannya, apakah orang percaya juga ikut-ikutan tidak mau berjabat tangan seperti itu untuk menghindari tertularnya virus corona, Pak? Ya, dia tanya gitu, saudara. Saya jawab, itu namanya takut. Saya katakan begitu. Kalau orang di luar sana mereka takut terhadap penyakit menular ya, penyakit apapun, hal itu wajar ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya perlindungan ya, nggak ada perlindungan, jadi mereka wajar kalau takut. Namun bagi orang percaya Tuhan Yesus itu ada perlindungan, jadi nggak usah takut, karena orang percaya itu selalu dilindungi, bahkan ada malaikat yang berkemah di sekitar kita kan. Nah, masa begitu cepatnya imannya gugur cuma gara-gara corona ya? Padahal udah tahu firman Allah bahwa orang percaya itu ada perlindungan dari bahaya apapun. Kok lupa? Coba baca pelan-pelan ini ya, biar paham ya. Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular ya, ini kan corona ya, yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, ya. Kemudian orang itu berkata, oh iya ya, jadi orang percaya itu tidak mau kasih salam itu gara-gara takut ketularan penyakit corona. Wah, kalau begitu harus bertobat itu ya, orang yang seperti itu ya. Masa ikut-ikutan takut seperti orang yang tidak punya Tuhan Yesus ya, begitu ya. Nah, makanya itu motivasinya cuma itu. Kenapa kok mereka tidak mau bersalaman? Ternyata takut ketularan kena corona. Padahal ada firmannya ya, yang sudah kita baca tadi ya, ada perlindungan. Beda ya dengan orang yang tidak punya Tuhan Yesus ya. Tapi kalau tidak mau bersalaman itu anjuran pemerintah loh, Pak, katanya pemerintah ya. Jadi kan harus diikuti dong. Saya jawab, memang pemerintah itu adalah hamba Allah ya, dan firmannya. Tapi kalau ia tidak taat firman Allah, masa kita mau ikuti? Contohnya nih ya, pada zaman Sadrak, Mesak dan Abednego ya, itu kan ada raja yang mengeluarkan perintah bahwa dia membuat patung emas yang tinggi. Lalu perintah raja itu adalah agar semua orang harus menyembah patung emas. Nah, ini kan namanya melawan firman Allah. Nah, pada waktu itu Sadrak, Mesak dan Abednego dihadapkan pada situasi seperti itu. Bagaimana ya kalau mereka tidak menyembah ya patung yang dibuat oleh raja, berarti dia hukumannya adalah dibakar hidup-hidup. Nah, itu risikonya. Jadi bagaimana? Tapi rupanya Sadrak, Mesak dan Abednego itu tetap tidak mau ikut-ikutan menyembah patung. Ya, meskipun itu perintah raja atau pemerintah pada waktu itu kan, berarti kan, tapi itu melawan firman Allah. Nah, di sini kita harus memilih ya. Pada saat pemerintah itu memerintahkan yang tidak sesuai dengan firman Allah, ya kita memilih mengikuti firman Allah, jangan malah kita mengikuti yang melawan firman Allah. Nah, ini cara berpikirnya harus begitu. Siapapun yang memerintahkan kita yang tidak sesuai atau yang melawan firman Allah, kita tolak. Tidak peduli siapa dia orangnya ya, termasuk siapa yang pangkat atau yang tidak pangkat ya, yang bertitel atau tidak bertitel, terserah.
Pokoknya kita harus punya pandangan atau prinsip seperti itu. Jadi siapapun yang memerintahkan kita untuk melawan firman Allah, tolak. Nah, kita akan tetap melakukan firman Allah. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, walaupun resikonya tidak main-main ya, dibakar hidup-hidup di perapian ya. Nah, tapi tidak peduli mereka, apapun yang terjadi mereka tetap mau taat firman saja. Nah, itu yang betul begitu ya, teguh iman. Dan kita tahu bahwa cerita itu akhirnya Tuhan tolong Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan dari hukuman raja, yakni dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala ya. Itu wajah yang mengangkat mereka Sadrak, Mesak, Abednego itu sampai kebakar loh, gara-gara panasnya dinaikkan sampai 7 kali coba bayangkan. Tapi Tuhan tolong Sadrak, Mesak, dan Abednego ya dari perapian yang menyala-nyala itu, luar biasa. Nanti teman saya itu bilang, oh iya. Jadi kalau gitu orang percaya nggak perlu ikut-ikutan, orang nggak percaya ya, nggak mau salaman kayak gitu, karena motivasinya cuma karena takut ketularan corona. Wah, baru ditakut-takuti sama setan kecil aja, yakni virus, udah hilang imannya. Ya betul ya, saya katakan betul. Zaman dulu itu ada hamba Tuhan ya, namanya John Gillick. Dia tuh dipakai Tuhan luar biasa di bidang kesembuhan. Ia melayani orang-orang yang kena penyakit menular pada waktu itu. Namun Tuhan melindungi hamba Tuhan itu sehingga ia tidak tertular. Rahasianya apa kok bisa seperti itu? Nah, ketika dilihat di mikroskop, ternyata setiap virus atau bakteri yang menempel di tubuh John Gillick itu langsung mati. Luar biasa ya. Itu bicara soal perlindungan Tuhan. Jadi kira-kira seperti ini ya zaman ini ya. Kalau ada hamba Tuhan yang melayani orang-orang yang kena virus corona, dia akan doakan. Nah, nempel kan. Itu Tuhan melindungi pakai seperti itu caranya. Seperti John Gillick ini. Begitu virus atau bakteri itu nempel di tubuhnya hamba Tuhan itu, virusnya yang mati, bukan hamba Tuhannya yang kena atau yang tertular. Nah, itu perlindungan Tuhan. Oh, teman saya bilang, oh gitu, ya saya pernah dengar kisah itu. Kalau gitu mulai gini saya nggak mau ikut-ikutan orang luar dah. Saya nggak takut, tetapi mau kasih salam, tetap mau kasih salam. Nah, saya katakan ya itu betul bro, jangan mau ditipu oleh si piot ya. Kita nggak boleh salaman. Kasih salam itu bukan kepada semua orang, tapi kepada orang bidat. Nah, itu ada ayatnya malahan. Ya, nih baca sendiri di 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ini malah dilarang ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, yaitu maksudnya Injil yang benar, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Loh, tidak boleh memasukkan orang seperti itu. Contohnya kayak ajaran saksi Yehova dan sebagainya, itu yang pokoknya ajarannya di luar firman Allah tuh kita tidak boleh terima ya. Tidak boleh memasukkan orang seperti itu dalam rumah kita, dan janganlah memberi salam kepadanya. Loh, nah ini larangan ya. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, teman saya bilang, oh iya ya, banyak orang justru kebalik, mereka malah memberi salam kepada orang bidat itu dan memberikan pintu masuk kepada orang seperti itu di rumahnya, bercakap-cakap dan sebagainya. Itu kan melawan firman tersebut ya Pak. Alasannya kalau ditanya kenapa, wah ya nggak enak lah ya, katakan dia manusia, katanya gitu. Wah ini aneh ya. Iya, saya bilang itulah, kalau sama manusia ada rasa nggak enak, tapi kalau sama Tuhan nggak peduli ya. Nggak ada rasa nggak enak sama Tuhan, cuek bebek. Coba ini bagaimana ya. Nah itu bro, jadi sudah jelas ya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang di luar ajaran kita, firman Allah yang merintahkan, bukan saya ya. Jangan masukkan orang itu di dalam rumah kita, nular itu. Nah itu yang bahaya, malah bukan yang seperti ini yang bahaya, tapi yang justru orang yang kena ajaran sesat itu bahaya. Nanti
dia akan meracuni kita, rumah kita, seisi rumah kita, ya seperti itu. Nah itu bahkan tidak boleh memberi salam. Memberi salam itu bisa ucapan, berupa ucapan, gitu, bisa berupa ciuman, gitu kan, bisa berupa tapi atau salam tempel tangan, seperti itu macam-macam. Pokoknya dilarang disalam oleh kepada orang-orang yang mengikuti ajaran di luar Alkitab. Nah itu jelas di sini ya, sering orang menyanyi El Shaddai biar nggak takut. Makanya nyanyi El Shaddai sekarang pada musim-musim seperti ini, musim virus, kita diingatkan terus ya agar jangan takut. Intinya tuh orang tuh takut sehingga dia menghindari salaman. Sudah jujur saja, ya kan? Nah makanya nyanyi ya, tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Nah, nyanyi itu terus sudah ya, kalau mau diintimidasi dengan ketakutan macam-macam, ya, termasuk ketakutan karena virus ini, corona ya, yang sedang marak ini, ya nyanyi aja supaya kita diingatkan akan perlindungan Tuhan. Ya oke. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh menjadikan berkat bagi saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.